adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Retno. Ya, selamat pagi ada di rumah. Selamat pagi Kak Yohana. Ya, kita sungguh bersyukur ya hari ini kita boleh kembali untuk bersama-sama sekolah minggu dan dari rumah saja, Masian ya, nggak apa-apa ya adik-adik. Oke, kita akan memulai ibadah kita ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh dapat kembali bersama teman-teman bersekolah minggu bersama meskipun masih dari rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dan oleh karena kesehatan Tuhan berikan sehingga kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami mau semakin menyukai kebenaran firman Tuhan dan semakin suka untuk membaca Alkitab karena Alkitab adalah firman-Mu dan yang memberikan kami pengetahuan dan kekuatan untuk kami dapat mengenal Engkau secara benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita bersyukur ya karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Yuk bangkit berdiri semua, kita mau bersama-sama memuji namanya, biarpun gunung-gunung beranjak. Kita sungguh mengucap syukur karena sampai hari ini kita masih bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu buku terindah yaitu Berisikan Firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi tentang kabar keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab
Shalom adik-adik, jumpa lagi. Gimana? Masih tetap semangat? Nah, tentu ya. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bergaya. Nah, tiba saatnya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitab kita dan kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena kebaikan Tuhan hingga sampai saat ini kami ada. Dan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mentaati perintah-perintah Tuhan dan mampukan kami untuk kami bisa menjalankannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kemarin ceritanya tentang bangsa Israel yang di mana? Dari Mara dan Elim. Nah, hari ini kita mau cerita, belajar dari firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36 ya. Miss Eni baca dari ayat 1 sampai 3 ya adik-adik. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di pada gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan. Nah adik-adik, setelah bangsa Israel kemarin dari Menara Elim, dia melanjutkan perjalanannya lagi, yaitu di padang gurun Sin. Nah, di situ, di tengah-tengah padang gurun itu, bangsa Israel kembali adik-adik mulai bersungut-sungut. Aduh, ini bahan makanannya sudah habis, mulai kelaparan lagi, mulai bersungut-sungut lagi adik-adik. Nah, kemudian bangsa Israel ini mengeluh. Wah, kalau gitu enaknya di Mesir ya. Nah, dia tidak tahu adik-adik kesusahan pada waktu dia di Mesir itu, yaitu dia menjadi budak. Nah, kemudian apa yang mereka perbuat? Bangsa Israel ini kok selalu bersungut-sungut ya? Sepertinya tidak punya terima kasih sama Tuhan. Nah, setelah itu untuk mengajari orang-orang Israel ini supaya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menurunkan dari surga, yaitu namanya mana. Nah, mana ini akan diambil mereka setiap pada pagi hari. Nah, roti mana ini mereka menyebutnya roti mana. Nah, rasanya seperti madu. Nah, madu itu manis atau pahit? Nah, manis ya adik-adik. Wah, makanya senang sekali mereka bisa mendapat roti kiriman dari Tuhan. Nah, tetapi Tuhan tidak menurunkan mana ini pada hari Sabat. Nah, kenapa adik-adik? Karena hari Sabat itu untuk beristirahat dan tidak boleh bekerja. Jadi, pada hari ke-6, Tuhan menyuruh mereka untuk mengambil mana ini cukup untuk 2 hari adik-adik. Selain itu, selain Tuhan memberikan mana ini, Tuhan juga mengirimkan burung puyuh pada sore hari untuk dimakan bangsa Israel ini. Nah, jadi pada pagi hari
bangsa Israel ini boleh makan atau menikmati mana pada sore hari, dia boleh menikmati buyung puyuh ini untuk dimasak. Nah, Tuhan menginginkan orang-orang Israel ini mempercayai Tuhan, bahwasanya dia itu keluar dari Mesir bukan karena kemauannya Musa, tapi karena kehendak Tuhan. Nah, dengan cara demikian Tuhan pengen supaya bangsa Israel ini tahu kalau Tuhan itu selalu memelihara umatnya dalam keadaan apapun ya adik-adik. Nah, untuk itu dari cerita ini kita bisa belajar tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini itu karena pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, melalui orang tua kita, Tuhan memelihara kita. Orang tua kita menyediakan makan dan minum dan juga kebutuhan kita, sehingga sampai saat ini kita masih ada. Nah, jangan seperti bangsa Israel ya adik-adik, apa-apa dikit bersungut-sungut. Nah, Tuhan tidak suka. Nah, di sini adik-adik, siapa yang dikit-dikit bersungut-sungut? Wah, aku lapar mah. Marah-marah bersungut-sungut. Terus, baik enggak itu? Enggak baik ya adik-adik. Nah, kita harus tetap mempercayai Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu memelihara kita dan Tuhan selalu melindungi kita. Nah, untuk itu kita harus mulai hari ini belajar. Janganlah kita bersungut-sungut kayak bahasa Israel ini adik-adik. Nah, Tuhan sudah membuktikan kalau Tuhan memelihara kita. Nah, maka itu kita harus bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini sama kayak minggu kemarin ya adik-adik, diambil dari Mazmur 107 ayat 1. Ayo, siapa yang masih ingat? Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya adik-adik. Nah, jadi Tuhan sudah terbukti ya kalau pemeliharaannya selalu ada untuk kita. Dan biarlah melalui cerita ini, firman ini, mulai hari ini kita mau terus selalu percaya, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membuktikan bahwasanya Dia begitu baik kepada kita. Kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan berdoa ya adik-adik. Ayo, Tuhan, terima kasih untuk cerita yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu Tuhan percaya, untuk kami selalu Tuhan mengingat akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kami melalui orang tua kami, sehingga Tuhan sampai pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Tuhan terus memampukan kami untuk kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih karena Tuhan juga sudah menyertai kami dari ibadah, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa
dan memohon kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, amin.